Bertemu lagi dengan kami di channel media Target News Sheet, menyajikan berita fakta dan aktual. Di hadapan para pemenang lomba desa, KPK pesan anggaran desa untuk kesejahteraan masyarakat. Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam kegiatan peningkatan kapasitas kepada kepala desa, lurah berprestasi pemenang lomba desa kelurahan tahun 2023 dalam mewujudkan Indonesia bebas dari korupsi. Kegiatan berlangsung di Aula Juang, Gedung KPK Merah Putih, Rabu, tanggal 16 Agustus tahun 2023. Hadir dalam kegiatan ini Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Alex mengatakan kegiatan ini selaras dengan program yang digagas KPK yakni Desa Anti Korupsi, yang telah dimulai sejak tahun 2020. Program tersebut berangkat dari pemikiran bahwa persoalan korupsi adalah permasalahan bersama. Tahun ini kita berupaya untuk mewujudkan 22 desa anti korupsi di 22 provinsi. Tahun depan dilanjutkan program kabupaten dan kota anti korupsi, kemudian provinsi anti korupsi, ujar Alex. Adanya program desa anti korupsi, lanjut Alex, menjadi salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat sekaligus implementasi pendidikan anti korupsi serta upaya pencegahan. Agar tidak ada lagi oknum-oknum yang memanfaatkan uang desa untuk kepentingan pribadi, sehingga anggaran desa bisa digunakan secara maksimal untuk meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan masyarakat desa, ujar Alex. Sementara itu, Direktur Pembinaan dan Peran Serta Masyarakat KPK Kumbul Kusdwijanto menyebut berbagai dampak positif dari program desa anti korupsi yang sudah berjalan. Desa lebih percaya diri dalam mengelola anggaran dan ada kebanggaan desa mereka pun juga ramai dikunjungi untuk belajar. Kemudian juga orang-orang yang mencoba, oknum-oknum, organisasi, dan sebagainya, tidak berani lagi, yang dulu sering menakut-nakuti, mereka sudah enggak berani lagi, papar Kumbul. Kumbul menambahkan, program desa anti korupsi yang diinisiasi oleh KPK bekerja sama dengan instansi hingga kementerian terkait dalam rangka mendorong desa agar anti korupsi, dengan didasari 3 landasan yakni yuridis, sosiologis, dan filosofis. Dalam kesempatan ini, Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Eko Prasetyanto Purnomo Putro mengatakan, pengetahuan yang diperoleh para peserta dapat disebarluaskan kepada kepala desa, lurah, camat lainnya. Untuk mendapatkan pencerahan dalam rangka upaya bagaimana pencegahan korupsi, tentu saja ini bukan upaya yang mudah, perlu ada komitmen yang kuat di antara kita semua. Ini suatu ucap syukur yang perlu kita lakukan karena kita terpilih hadir dalam kegiatan ini, terang Eko. Hadir pula dalam acara ini Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Dr. Paudah, Direktur Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa, Data, dan Evaluasi Perkembangan Desa pada Ditjen Bina Pemdes Kemendagri Muhammad Noval, beserta 424 peserta yang terdiri dari camat, kepala desa, lurah, ketua BPD, ketua TPPKK, pendamping desa dan akademisi. Dari Gedung Merah Putih, Saud Tampu Bolon, jurnalis Target News Sheet melaporkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baik, nama saya Arjunalis, Kepala Desa Kota Masjid, Kecamatan 13 Kota Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Acara hari ini seperti apa? Sedikit testimoni. Nah, tentu bagi kami Kepala Desa, acara yang seperti ini sangat sulit kami cari. Ini adalah suatu kesempatan bagi kami, bagaimana kami bisa mengikuti acara seperti ini. Karena inilah yang bermanfaat untuk kami, apa yang kami bawakan ke desa nanti, cara untuk mencegah korupsi itu di desa kami sendiri. Tapi bagaimana sih Pak implementasi desa anti korupsi di desa yang Bapak ampu? Kebetulan desa yang anti korupsi tahun kemarin itu adalah desa tetangga kita, yang tadi kita tonton di layar monitor, yang Pulau Gadang itu pas berbatasan dengan kita. Insya Allah tentu kita sebagai tetangga, semua apa yang mereka apakan kita ansur kita laksanakan. Siap, sudah kita berkoordinasi karena itu pun desa induk kita. Kita adalah desa pemekaran dari yang desa anti korupsi sekarang. Berarti kalau upaya untuk pemberantasan korupsinya sendiri di desa Bapak seperti apa? Nah, Langkah-langkah khusus apa seperti apa? tentu kita mulai cegah dari yang kecil, Bu. Terutama tentu dari diri kita sendiri. Mulai kita berbuat yang baik, tentu nanti kita implementasikan dengan masyarakat. Insya Allah semuanya apa yang kita cita-citakan itu semua masyarakat tetap mendukung, ya, Bu.
Sama-sama. Baiklah, perkenalkan nama saya Iko Mangadi Widiantara, Kepala Desa Tegal Harum, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Bapak mungkin sedikit dari acara ini seperti apa? Iya, seperti yang dipaparkan bagaimana? Ya, luar biasa ya acara yang diadakan pada hari ini merupakan kolaborasi yang luar biasa dari KPK bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PDTT, dan kementerian lainnya, bahwasanya adalah suatu hal yang penting bagaimana kita bisa memberantas yang namanya korupsi dimulai dari desa, bagaimana kita bersama-sama bersinergi untuk paling tidak kita bisa melakukan tindakan preventif terhadap pencegahan tindak pidana korupsi. Upaya apa mungkin yang dilakukan untuk pemberantasan korupsi mulai dari desa? Ya, tentunya kami berbicara Desa Tegal Harum. Keterbukaan informasi publik adalah hal yang penting bagi kami, dan ini bersinergi, berkolaborasi juga dengan yang namanya pemberantasan daripada korupsi. Bagaimana kita, pemerintahan Desa Tegal Harum, selalu membuka diri, transparansi, dan akuntabel dalam setiap hal kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh desa. Tentunya kami berharap bahwasanya kegiatan yang dilakukan hari ini bisa kita implementasikan di desa kita, di Desa Tegal Harum. Tapi kalau melihat dari desa anti korupsi yang diinisiasi oleh KPK seperti apa? Ya, salah satu contoh simpel adalah rekan kami juga, ada Desa Kutuh di Provinsi Bali sudah melakukan, sudah dideklar sebagai desa anti korupsi di Provinsi Bali, Asungkara, bahwasanya tindakan preventif yang dilakukan oleh rekan kami bisa diketok tularkan kepada rekan-rekan lain di desa-desa lainnya, sehingga nantinya bagaimana kita bersama-sama mulai mencegah korupsi dimulai dari desa, seperti itu. Ya. 2, 1, record. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mudawi, Kepala Desa Labaran Makarti, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Bagaimana sih terkait dengan acara ini? Yang dipaparkan seperti apa? Untuk acara hari ini kami sangat terkesan sekali. Kenapa? Baru kali ini dari Kementerian Dalam Negeri dan KPK itu berkolaborasi. Artinya apa? Kementerian Luar Negeri itu berkomitmen untuk membangun desa dari pinggiran, apa yang dicita-citakan Presiden kita, yaitu salah satunya dari salah satu nawacita tersebut, membangun Indonesia dari pinggiran. Artinya apa? Kalau nanti di desa itu dari 75.000 desa lebih itu, anggaplah 90% tidak ada korupsi, insya Allah itu akan terjadi di nawacita tersebut, akan tercapai. Tapi Pak, melihat desa anti korupsi yang diinisiasi oleh KPK seperti apa? Itu sangat baik sekali. Cuman dari kami kepengennya dari beberapa lembaga hukum yang ada atau aparatur lembaga hukum yang ada, itu kami kepengennya berkolaborasi. Karena kadang-kadang dari KPK begini, dari kejaksaan begini, dari kepolisian juga begitu. Nah, itu yang bikin kami kadang-kadang kebingungan. Nah, artinya apa? Ini sekedar masukan. Mudah-mudahan ke depannya desa itu lebih baik atas binaan KPK, kejaksaan, dan kepolisian. Harus selaras gitu ya Pak? Harus selaras. Mungkin kalau untuk upaya yang dilakukan terkait pemberantasan korupsi di desa Bapak seperti apa? Kalau di desa saya sendiri, kebetulan Desa Labanan Makarti ini sekarang jadi binaan kejaksaan. Kami mulai tahun 2021 bekerja sama dengan kejaksaan, terutama tentang pengelolaan keuangan desa. Itu sudah ada piagam kerjasama antara Kejaksaan Negeri dengan pemerintah desa dan pemerintah daerah. Nah, itulah yang kami jalankan. Kenapa? Supaya di desa itu tidak bermasalah dengan hukum. Nah, kedepannya walaupun siapapun yang jabat, dengan adanya piagam atau perjanjian kerjasama dengan kejaksaan, itu harus dijalankan. Siapapun yang akan jabat setelah saya gitu. Mungkin dari desa Bapak sendiri, apa sih taktik anti korupsi yang saya dilakukan gitu Pak? Itu tadi, ya, untuk menangkal korupsi itu dari pemerintah desa saya, dari kami ya, dari pemerintah Labanan Makarti itu bekerja sama dengan kejaksaan tadinya. Nah, artinya apa? Kami supaya tidak melakukan hal-hal yang salah, terutama korupsi, ya kan, itu kami harus bekerja sama dengan aparatur hukum yang ada. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sudirman, Kepala Kampung Banjar Osoi, Distrik Menimeri, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat. Mungkin terkait acara hari ini dan materi yang sudah dipaparkan tadi, seperti apa sih? Ya, untuk masalah paparan yang telah diberikan
untuk kepala desa yang khususnya masalah pemberantasan korupsi. Untuk kita sebagai kepala desa, kita merasa dapat tambahan yang selama ini penggunaan dana desa di kampung kami atau di desa kami tetap selalu kita ikuti apa yang petunjuk-petunjuk dari BPKP maupun dari pemerintah daerah maupun dari PMK ya. Nah, di satu sisi kita merasa terima kasih kepada KPK bahwa betul-betul inilah yang menjadi contoh bagi kampung-kampung lain atau di desa lain untuk bagaimana menggunakan dana desa. Karena kami sebagai kepala desa semenjak 2015 kita gunakan anggaran dana desa itu selalu akuntabel, dan di samping itu kami dapat piagam dari BPKP. Jadi di situ kita lanjutkan terus. Jadi disinilah kami sebagai kepala desa selalu saya pakai itu gaya-gaya itu supaya kita tidak memberi peluang untuk bagi korupsi yang saya maksud korupsi dalam pembangunan maupun dalam bidang-bidang infrastruktur itu atau bidang-bidang sosial, bidang-bidang segala macam. Kita selalu ada pantauan-pantauan dari pendamping desanya, dari pendamping distriknya, terus dari pendamping kabupatennya. Jadi hal-hal ini yang kami merasa bangga bahwa kami tidak akan melakukan hal yang semedikan apa yang telah ditentukan oleh KPK, karena kami belajar dari awal dari dana 315 awalnya tahun 2015 dipelajari ini untuk nyoba kampung-kampung lain begini. Akhirnya kita manfaatkan bagaimana kita membangun kampung. Jadi kampung Banjar Asoy ini adanya dana desa, kita membangun mulai awal dari 0% ibaratnya. Kita sekarang sudah terpacu, kita ini kaya, kepala kampungnya kaya, tapi yang kaya bukan kepala kampungnya, rakyat saya. Mobilnya ada 3, 4, karena kita bangga bahwa kita bisa adanya kita infrastruktur yang kita dari pertanian, dari nelayan, dari tempat dia cari makan, kita cor semua karena dana desa. Nah, dari situ yang mulai dari rumah transmigrasi, sekarang tidak ada rumah transmigrasi karena anggaran dari Pak Jokowi yang kita lakukan pembangunan yang selama 6 tahun. Jadi kemarin saya alhamdulillah bahwa masyarakat masih percaya sama saya periode kedua, jadi mulai dilantik 2022. Nah, jadi kita sampai 2028 mudah-mudahan kita jangan sampai salah menggunakan dana desa. Gitu. Berarti menutup celah korupsinya lewat ini ya Pak, optimalisasi dana desa dengan pencatatan gitu ya? Ya, jadi itulah kami supaya saya punya saudara-saudara kita yang di Papua, yang khususnya di kampung, khususnya di Teluk Bintuni, mereka sudah mulai paham dengan hal-hal mulai penggunaan dana desa. Jadi hal inilah yang saat ini sudah mulai membangun, mulai sedikit-sedikit mereka sudah paham. Jadi dengan pemerintahan Pak Pit selalu dana desa selalu aman, jadi terkendali dan tidak ada beratnya yang aneh-aneh karena mereka semua itu sudah diawasi. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang sifatnya melambung dari pendamping atau dari pemberdayaan sudah dipangkas, jadi tidak boleh karena melebihi. Nah, itu hal itu yang akhirnya kita sepakat, dan hal inilah yang saya bangga kepada aparat saya, terutama yang bagian perencanaan dan Sekudes kita, itu bangga saya karena mereka lah yang bekerja dan keuangan yang bekerja. Jadi kami sebagai pengambil kebijaksanaan harus, makanya hal ini yang kadang-kadang saya lemparkan kepada yang lain, mungkin pemerintahan yang sifatnya nggak tahu masalah anggaran dan desa, belajar dulu ke kampung, saya bilang. Nah, itu saya. Jadi itu saya bersyukur kepada Tuhan dan kita merasa bangga Teluk Bintuni bisa membawa nama baik
khususnya di Papua Barat. Jadi saya mewakili pemerintah Kampung Banjarosoi, terutama distrik Minmeri atau disebut kecamatan dan Kabupaten Teluk Bintu ini, Provinsi Jawa Barat. Kita bangga, memang kita kalah di dalam inovasi, tapi ke depan kita jangan sampai kalah. Intinya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu record. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gaus Hamdani, Kepala Desa Cinta, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Syukur alhamdulillah pada kesempatan ini, khususnya ke institusi KPK, telah mengundang kami yang notabene alhamdulillah kami termasuk desa teladan, dan inilah harapan kami semua untuk memberantas korupsi, khususnya berangkat dari desa itu sendiri. Kami atas nama kepala desa yang ada di Jawa Barat sangat mendukung dengan apa yang telah dilakukan oleh KPK. Betul apa tadi kata narasumber, untuk memberantas korupsi itu berawal dari desa itu sendiri. Dan kami berharap untuk kedepannya, mohon dengan sangat, kebetulan kami termasuk terbagi di 4 regional. Harapan kami untuk program KPK ini sangat bagus. Harapannya inilah yang saya minta diprioritaskan kaitan dengan pembinaan atau desa anti korupsi. Karena kami kedepannya khawatir, kami udah termasuk desa teladan di setiap regional, ternyata kedepannya desa kami itu sendiri ada masalah kaitan dengan korupsi. Maka dari itu saya mohon dengan sangat kepada institusi KPK itu sendiri, mudah-mudahan di tahun depan desa kami yang notabene desa teladan ini masuk prioritas kaitan dengan desa anti korupsi. Nah, selanjutnya pada kesempatan ini kami berharap dari mulai pembinaan, pembimbingan termasuk kami bersama masyarakat, apalagi kami institusi terbawah desa itu menerima guliran dana dari mulai APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten, termasuk dari pihak lain. Baik itu bonus produksi, kebetulan kami ring 1 dari area Karaha, yaitu BUMN. Kami memerlukan bimbingan secara jelas dan kami berkomitmen dengan masyarakat bahwa kami keterbukaan publik termasuk kontrol sosial. Baik dari masyarakat itu sendiri termasuk dari inspektorat, BPKP, termasuk KPK, dan itu yang saya harapkan. Terima kasih. Ada nggak upaya yang sudah dilakukan untuk pemberantasan korupsi? Seperti apa di desa? Kami dengan semua lapisan, baik dari lembaga yang ada, termasuk lapisan grassroots bawah, yaitu masyarakat itu sendiri berkomitmen keras kaitan dengan keterbukaan publik, tidak memberi celah, baik itu pelaksana kegiatan atau penerima bantuan itu sendiri. Kami tetap di samping berkomitmen kontrol sosial, kami dengan masyarakat terus. Kebetulan kami adalah desa swadaya, Pak. Desa swadaya itu murni sebenarnya tidak 100% tidak mengandalkan bantuan atau APBN atau APBD, tapi kami memberdayakan masyarakat untuk mengurangi konteksnya, mengurangi celah-celah melakukan korupsi itu sendiri. Kalau melihat desa anti korupsi yang diinisiasi oleh KPK mungkin seperti apa? Nah itu berangkat dari mengangkat permasalahan dulu. Kedua sosialisasi, ketiga menguatkan dari mulai penekanan akhlak, mental, termasuk oleh KPK itu sendiri akarnya dulu, dan benar-benar memanage tata kelola, baik itu pemerintahan, SPJ, segala macam pertanggungjawaban, termasuk evaluasi pelaksanaan di lapangan, dan itulah yang saya harapkan untuk pelaksanaan di desa seluruh Indonesia, harapan kami. Karena jangan cuman KPK itu sendiri, tapi kami pemerintah desa dengan masyarakat dan lembaga siap
memberantas korupsi dari akar rumput, yaitu desa itu sendiri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.